Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Lagi nyari laptop yang tipis dan ringan, performanya oke, serta layar yang bagus? Kita lagi nyobain nih sebuah laptop yang namanya Acer Swift 3 OLED. Kira-kira apa aja nih kelebihan dan kekurangan dari Acer Swift 3 OLED ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut bahas Acer Swift 3 OLED. Yuk kita langsung bahas desainnya. Secara desain menurut gue Acer Swift 3 OLED ini desainnya cukup elegan dan berkelas. Terutama dengan warna yang gold, ini nama resminya Luxury Gold, menambah kesan elegan dan premium. Dengan tebal 17,9 mm dan berat 1,4 kg, boleh dibilang masih cukup tipis dan cukup ringan. Untuk sisi depan, logo Acer ada di sisi atas dan ada tulisan Swift di bagian bawah dekat hinge. Ini menurut gue keren. Nggak perlu logo gede-gede di tengah, tapi tetap berkelas. Ketika dibuka laptopnya kelihatan nih layarnya yang berukuran 14 inch. Tapi kita bahas nanti ya. Gue mau bahas sisi kiri dan sisi kanannya dulu. Di sisi kiri, portsnya udah cukup lengkap nih. Ada dua port Thunderbolt 4, satu port HDMI, dan satu port USB 3.2. Sementara di sisi kanan ada satu 3,5 mm audio jack, satu port USB 3.2, dan satu port Kensington lock. Untuk keyboardnya berbentuk chiclet dan udah ada backlightnya. So far dipakai cukup nyaman buat gue. Di tombol powernya juga udah ada fingerprint sensor yang berfungsi sebagai biometric sensor via Windows Hello. Tapi untuk trackpadnya dengan ukuran tangan gue yang cukup besar ini jadinya terasa agak kecil ya. Walaupun sebenarnya untuk dipakai masih cukup nyaman. Tapi kalau bisa lebih besar sedikit trackpadnya, menurut gue akan lebih oke. Apalagi buat gue yang pakai trackpad ini untuk ngedesain juga. Oke, balik ke layar. Menurut gue, faktor yang paling penting dan paling menjual dari Acer Swift 3 OLED ini ada di layarnya. Namanya aja Acer Swift 3 OLED. Ada OLED nih di nama produknya. Berukuran 14 inch dengan panel OLED, resolusi 2880 x 1800 px atau 2,8K, refresh rate 90 Hz, brightness 400 nits, dan 100% DCI P3. Dengar dari spek layarnya aja nih udah mantep nih kayaknya. Gue tipe orang yang suka nontonin video-video demo 4K yang kayak ada di toko-toko TV tuh. Di YouTube kan juga ada. Nah, nonton video demo 4K di laptop ini tuh enak banget. Terus apalagi buat nonton film ya. Wah, itu juga pastinya bakal enak banget juga. Paling tambahan dikit, untuk speakernya dia juga udah ada built-in stereo dan udah support DTS. Kemudian buat ngedesain, gue sebagai graphic designer, art director, dan juga content creator, gue butuh banget nih keakuratan warna di layar laptop. Dan layar dari Acer Swift 3 OLED ini menurut gue warnanya udah cukup akurat. Dengan HDR True Black 500, menurut gue warna hitamnya tuh udah solid banget, pure black. Dan satu lagi yang penting buat graphic designer, yaitu aspect ratio. Acer Swift 3 OLED ini punya aspect ratio 16:10 yang emang lebih familiar buat para desainer grafis kayak gue dibandingkan aspek rasio 16:9. Lebih luas dan nggak sempit. Buat aplikasi semacam Adobe Photoshop atau Lightroom pasti bakal lebih nyaman dengan aspek rasio 16:10 ini. Layar ini bakalan cocok banget buat orang-orang yang kerjanya di bidang visual, kayak graphic designer, fotografer, atau video editor, pokoknya yang membutuhkan keakuratan warna. Kalau dari fisiknya, layar dari Acer Swift 3 OLED ini punya screen to body ratio sekitar 92%. Bezel kiri dan kanannya nih udah cukup tipis ya, tapi yang agak tebal adalah di bezel atasnya. Tapi nggak heran, karena kan ada webcam di situ. Ngomong-ngomong soal webcam, ini webcamnya bagus loh kualitasnya. Udah 1080p. Mic-nya juga udah bagus karena ada fitur noise cancelling yang namanya Acer Purified Voice. Jadi buat video call kayak Zoom atau Google Meet, ini juga udah enak banget. Nih, gue kasih contoh perekaman video dari webcamnya Acer Swift 3 OLED. Halo semuanya, lagi di studio, lagi nyobain kamera webcam dari Acer Swift 3 OLED. Ini untuk perekaman videonya sendiri udah cukup bagus karena udah support sampai 1080p, sama untuk perekaman audionya, itu mic-nya dia udah support noise cancelling dari Acer yang namanya Acer Purified Voice. Menurut gue untuk kualitas video dan kualitas suaranya sih udah cukup bagus ya untuk standar webcam laptop tuh udah oke lah dibandingkan merek-merek sejenis dengan harga yang
hampir-hampir sama tuh, ini udah cukup bening menurut gue kualitas video dan suara dari Acer Swift 3 OLED. Sekarang kita bahas performanya. Acer Swift 3 OLED yang gue pakai ini udah pakai chipset Intel generasi ke-12, yaitu Intel Core i5 12500H, kemudian udah pakai Intel Iris Xe graphic, RAM 16GB LPDDR5, SSD 512GB dengan satu SSD slot tambahan. In case storage-nya masih kurang, bisa ditambah lagi. Dan juga udah tersertifikasi Intel Evo. Kalau buat performa kerjaan atau produktivitas, jelas udah oke lah ya. Gua pakai buat kerja desain, pakai Photoshop, ini masih nyaman banget. Terus gimana buat gaming? Oke, kalau buat gaming, menurut gue game-game e-sport atau kompetitif kayak CSGO, Valorant, Apex Legends, dan lainnya itu masih jalan dengan cukup lancar. Tapi kalau buat gue pribadi sih, gue nggak main game di laptop ini. Gue akan pakai Acer Swift 3 OLED ini untuk kerja dan produktivitas aja. Untuk baterainya sendiri, dalam pengetesan gue, kira-kira dari full sampai nyaris habis itu sekitar 6 jaman. Itu penggunaannya buat kerja desain, Photoshop Illustrator, lalu buat browsing-browsing YouTube buat nyari-nyari referensi sama buat ngetik-ngetik script. Itu sekitar 6 jaman. Menurut gue masih cukup, tapi ada baiknya chargernya tetap selalu dibawa. Jadi in case dibutuhin, baterainya habis, tetap bisa di-charge. Jadi chargernya jangan ditinggal-tinggal kalau lagi pergi keluar. Overall, dengan bobotnya yang cukup ringan, kemudian performanya juga cukup oke, dan layarnya yang bagus, menurut gue Acer Swift 3 OLED ini bakalan cocok buat orang-orang yang produktif tapi mobilitasnya tinggi. Jadi lo tetap bisa kerja dimanapun tanpa perlu kehilangan performa, karena ya itu, performanya udah cukup oke, tapi laptopnya tetap tipis dan ringan. Sementara untuk layarnya sendiri nih, karena layarnya bagus, jadi menurut gue ini juga cocok buat orang-orang yang kerja di bidang visual, kayak graphic designer, kemudian video editor, fotografer, dan lain-lain. Karena keakuratan warnanya tuh cukup bagus. Tapi ya, di luar profesi tersebut, mau pakai laptop ini menurut gue juga nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Dengan harga Rp13.499.000 untuk varian yang Intel Core i5 serta Rp16.499.000 untuk yang varian Intel Core i7, menurut gue Acer Swift 3 OLED ini layak banget buat dijadikan pilihan. Untuk garansinya gimana? Untuk garansinya dia udah termasuk dengan garansi 2 tahun spare parts plus 3 tahun garansi servis serta tambahan lagi 1 tahun Acer Priority Care yang udah termasuk priority service dan accidental damage protection. Jadi garansinya nih udah aman banget. Kira-kira gimana? Tertarik nggak kalian buat beli Acer Swift 3 OLED ini? Tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel kita, dan juga follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out. Bye!